Halo, apa kabar? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional sebentar lagi akan berlaku, di mana Permenpan tersebut akan berlaku pada 1 Juni 2023. Terkait dengan hadirnya Permenpan 1 tahun 2023, apa saja sih yang harus disiapkan oleh seorang pejabat fungsional dengan hadirnya Permenpan ini? Simak video singkat ini sampai habis. Kita akan membahas seperti apa atau persiapan apa yang harus dilakukan dan seperti apa pengembangan karir seorang pejabat fungsional dengan lahirnya Permenpan 1 tahun 2023. Nah, sebelum nanti digunakan konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit, seorang pejabat fungsional harus sudah merubah angka kreditnya yang dulunya konvensional menjadi angka kredit terintegrasi. Jadi bagi ibu bapak yang masih angka kreditnya konvensional, yang masih diakumulasi pada setiap jenjang, itu harus dilakukan terlebih dahulu integrasi. Jadi silahkan dihubungi tim penilai terdekatnya atau tidak bisa menghubungi instansi pembina masing-masing terkait dengan perubahan dari angka kredit konvensional menjadi angka kredit terintegrasi. Karena setelah angka kredit tersebut sudah diintegrasi, barulah sistem konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit ini dapat dilakukan, di mana konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit itu mulai berlaku atau mulai dilaksanakan pada penilaian 1 Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Untuk dijadikan catatan, penilaian angka kredit dengan butir kegiatan yang dilaksanakan penilaian oleh tim penilai angka kredit itu hanya bisa dilakukan hingga penilaian Desember 2022. Setelah itu sudah menggunakan yang namanya konversi dari SKP. Jadi penetapan angka kredit penilaian sampai dengan Desember 2022 itu maksimal dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Pada bulan Juni 2023. Jadi bagi ibu bapak yang belum melaksanakan penilaian sampai dengan Desember 2022 agar segera mencari tim penilaian angka kredit untuk dilakukan penilaian. Setelah dilakukan penilaian agar dirubah namanya angka kredit konvensional tersebut menjadi angka kredit terintegrasi. Nah, dengan berlakunya angka kredit konversi dari SKP predikat kinerja menjadi angka kredit, ini yang namanya objektivitas pimpinan dalam menilai bawahan itu sangat penting, karena tentu saja penilaian tersebut dilakukan berdasarkan sasaran kerja yang dibuat di awal tahun. Nah, setelah berjalan 1 tahun, di akhir tahun, apakah sudah tercapai atau tidak, dan kualitas pekerjaan seperti apa, itulah yang menjadi dasar seorang pimpinan itu memberikan penilaian terhadap bawahannya. Tentu saja dalam hal ini tidak boleh ada namanya subjektivitas dalam melakukan penilaian, karena tentu saja ini akan merugikan PNS itu tersendiri. Jadi PNS tersebut sudah bekerja dengan keras karena pimpinannya mungkin subjektif, jadi hasil dari SKP, hasil dari predikat kinerjanya mungkin di bawah ekspektasi, yang tentu saja ini tidak boleh terjadi. Dengan adanya sistem penilaian angka kredit yang baru ini, diharapkan tentu saja seorang PNS yang betul-betul berkinerja itu karirnya jauh lebih jelas, karirnya jauh lebih terang, karena tentu saja tidak lagi dilakukan penilaian oleh tim penilai. Kalau dulu mungkin seorang PNS pada SKP-nya di akhir tahun nilainya baik atau bahkan sangat baik, itu belum bisa memastikan seorang PNS tersebut, seorang pejabat fungsional tersebut bisa 3 tahun atau 4 tahun naik pangkat. Ternyata ada yang namanya penilaian dupa oleh tim penilai. Apabila nilai dari tim penilai tersebut belum mencapai sesuai dengan target jabatan atau pangkat di atasnya, tentu saja seorang PNS yang memiliki nilai predikat kinerja baik atau bahkan sangat baik belum bisa dipastikan untuk naik pangkat atau naik jabatan setingkat lebih tinggi. Nah, terkait dengan
penghapusan butir kegiatan pada Permenpan 1 tahun 2023 ini tentu saja pelaksanaan kegiatan seorang pejabat fungsional di perangkat daerah sangat bisa sesuai dengan ekspektasi pimpinan, sesuai dengan apa sih yang menjadi tujuan dari unit kerja tempatnya bekerja, tidak lagi dipengaruhi oleh butir-butir kegiatan yang ada pada Permenpan masing-masing. Jadi betul-betul sesuai dengan perjanjian kinerja di depan atau di awal tahun itu sudah menjadi target yang harus dilaksanakan oleh seorang pejabat fungsional pada tahun berjalan tersebut. Nah, dengan dihapusnya butir kegiatan juga, ini membuat seorang pejabat fungsional karirnya itu bisa berpindah antar satu rumpun jabatan atau bahkan lintas jabatan. Itu dalam Permenpan 1 tahun 2023 ada yang namanya perpindahan antar kelompok jabatan. Nah, karena butir sudah tidak ada, tentu saja jabatan apa sih yang dibutuhkan pada perangkat daerah pada tahun berjalan itu sangat bisa dicapai untuk menunjang tugas-tugas di perangkat daerah dengan merubah misalnya seorang PNS dari jabatan A menjadi jabatan fungsional B sesuai dengan kebutuhan. Tentu saja pada Permenpan 1 ini masih mengamanatkan yang namanya pelaksanaan uji kompetensi sebelum menduduki jabatan yang akan dicari atau jabatan yang akan dituju. Tentu saja itu merupakan beberapa catatan yang Ibu Bapak harus persiapkan sebelum berlakunya Permenpan 1 tahun 2023 ini. Dengan berlakunya Permenpan 1 tahun 2023 ini diharapkan seorang PNS itu bisa mencapai ekspektasi pimpinan di perangkat daerah dengan mengesampingkan butir-butir kegiatan yang ada pada Permenpan masing-masing. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih.